Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernando Paranata dengan NPM 217051146 dari kelas A. Di sini saya akan mengerjakan kuis 5 mata kuliah teori bahasa dan automata, yaitu terkait materi penyederhanaan CFG. Untuk poin pertama, yaitu tujuan penyederhanaan CFG, yaitu melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Berikut contoh tujuan penyederhanaan CFG. Untuk contoh yang pertama yaitu dimisalkan terdapat tata bahasa bebas konteks atau CFG dengan simbol awal S sebagai berikut. S menghasilkan AB atau A menghasilkan A. Kelemahannya yaitu aturan produksi S menghasilkan AB itu tidak berarti. Kenapa tidak berarti? Karena B itu tidak memiliki penurunan apapun. Jadi yang memiliki penurunan itu hanya variabel A. B itu tidak memiliki penurunan sama sekali. Lanjut contoh yang kedua. Perhatikan aturan produksi berikut. S menghasilkan A menghasilkan B menghasilkan C menghasilkan D. D menghasilkan A kecil atau A besar. Kelemahannya yaitu jalur produksi yang dihasilkan itu terlalu panjang atau terlalu rumit hanya untuk menghasilkan S menghasilkan A. Produksi D menghasilkan A itu juga menambah kerumitan. Jadi kita akan sederhanakan dengan CFG. CFG dapat disederhanakan dengan cara berikut. Yang pertama itu penghilangan produksi useless atau yang tidak berguna. Yang kedua penghilangan produksi unit. Dan yang ketiga penghilangan produksi epsilon. Yang pertama kita akan membahas penghilangan produksi useless, yaitu produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan atau berlebih. Berikut contoh penghilangan produksi useless. Bisa dilihat aturan produksi berikut. S menghasilkan ASA atau ABD atau BDE, A menghasilkan ADA, B menghasilkan BBB atau A. Dapat diketahui bahwa simbol variabel A itu tidak memiliki penurunan yang menuju terminal sehingga bisa dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena variabel A ini akan tetap menghasilkan ADA secara terus-menerus. Itu kita hilangkan. Selanjutnya, konsekuensi nomor 1, aturan produksi S menghasilkan ABD. S menghasilkan ABD itu tidak memiliki penurunan. Maka S menghasilkan ABD itu juga dihilangkan karena ABD ini ada variabel A yang kita hilangkan tadi. Jadi ini ikut dihilangkan juga. Jadi setelah disederhanakan itu hasilnya seperti berikut. Menjadi lebih sederhana. S menghasilkan ASA atau BDE, B menghasilkan BBB atau A. Jadi lebih sederhana. Lanjut, poin yang kedua, penghilangan produksi unit. Apa sih itu produksi unit? Produksi unit adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalkan A menghasilkan B, C menghasilkan D. Keberadaannya membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tak perlu. Penyederhanaan dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unit. Berikut contoh penghilangan produksi unit. Bisa dilihat aturan produksi berikut. S menghasilkan SB, S menghasilkan C, C menghasilkan D, C menghasilkan EF, D menghasilkan DD. Jadi aturan produksi ini akan kita sederhanakan dengan cara penghilangan produksi unit. Untuk proses penggantiannya, yang pertama itu kita ganti C menghasilkan D, itu kita ganti C menghasilkan D ini kita ganti C menghasilkan DD, karena D ini sudah menghasilkan variabel DD, jadi ini kita ganti. Selanjutnya yang kedua, S menghasilkan C,
itu kita ganti menjadi S menghasilkan DD atau EF. Jadi yang pertama tadi C kan itu DD, jadi kita masukin juga. Terus C ini juga menghasilkan EF, jadi kita gabungin. Jadi setelah disederhanakan hasilnya akan seperti berikut, menjadi S menghasilkan SB, S menghasilkan DD atau EF, C menghasilkan DD, C menghasilkan EF, dan D menghasilkan DD. Lanjut yang ketiga, yaitu penghilangan produksi epsilon. Yaitu produksi epsilon adalah produksi yang menghasilkan epsilon atau biasa yang kita sebut itu sebagai produksi kosong. Contohnya A itu menghasilkan epsilon atau produksi kosong. Berikut contoh penghilangan produksi epsilon. Aturan produksinya yaitu S menghasilkan BCAD dan A itu menghasilkan epsilon. Pada kasus di atas, A kita sebut nullable. A itu menghasilkan epsilon, itu adalah satu-satunya produksi dari A. Jadi untuk proses penggantiannya yaitu A menghasilkan epsilon itu kita hapus. Selanjutnya menjadi S menghasilkan BCAD itu sekarang menjadi S menghasilkan BCD karena variabel A ini itu merupakan epsilon yang kita udah hapus tadi. Jadi setelah penyederhanaan itu menjadi S menghasilkan BCD, bukan BCAD lagi. Sekian, terima kasih. Berikut penjelasan materi dari saya. Mohon maaf ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.